Kalaupun saya tidak memuji Allah, tetap saja Allah terpuji. Jika seluruh makhluk ini tidak memuji Allah, tetap saja Allah terpuji. Maka ada orang yang menjadi terhormat karena dihormati. Oke? Apa? Ada orang yang terhormat karena dihormati, tetapi karena ada orang yang terhormat meskipun tidak dihormati. Allah itu terhormat tanpa dihormati. Maka kemudian apa maksud kita mengatakan alhamdulillah, saya sedang belajar untuk memuji Engkau ya Allah. Pujian ini bukan untuk Engkau, pada akhirnya toh kembalinya kepada saya. Begitu. Karena kalaupun kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, itu belum mampu memuji status Allah yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan hidayah irsyad dan hidayatul taufik serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini setelah kita melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Setelah beberapa bulan kita tidak berjumpa, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fursah, kesempatan untuk kembali melanjutkan kajian kita. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis sampai ke hadis 24 dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita lanjutkan kepada hadis ke-25 yaitu di dalam bab sabri, bab sabar. Tayyib, kita lanjutkan. Dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhan, wassabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw alaika, kullu nasi yaqdu faba'i'u nafsahu famugfiha aw mubiquha." Rawahu Muslim. Yang artinya kurang lebih at-tuhuru syatrul iman. Tuhur, kesucian, adalah sebagian dari keimanan. Walhamdulillah, dan perkataan alhamdulillah, tamlaul mizan, adalah sesuatu yang memenuhi timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillah, begitu juga ucapan subhanallah walhamdulillah, tamlani, dua hal yang dapat memenuhi, au tamlaul mizan, atau yang memenuhi timbangan timbangan amal tadi. Tamlau baina ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi, jadi perkataan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah burhan, ya, sebagai sebagai cahaya juga. Burhan itu penjelas. Bisa juga berarti bukti keimanan, ya. Burhan itu bukti keimanan, bisa pengertiannya begitu. Kemudian wasabru diaun, dan sabar itu adalah sinar. Kalau sholat tadi nur, cahaya, tapi kalau sabar ini adalah sinar.
Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an ini adalah hujah bagi kamu tapi juga sebagai penghujat buat kamu. Jadi Quran itu adalah argumentasi kita, tapi bisa juga Quran itu penuntut kita. Gitu ya. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai amam, sesuatu yang di depannya sebagai referensi hidupnya, maka dia akan menuntun ke dalam sorga. Tetapi ketika Quran itu disimpan di belakang, yang dimaksud disimpan di belakang bukan begini, ini mushaf disimpan di sini, bukan. Ya, ini juga memang harus dihindari. Namun kemudian tidak diperhatikan, maka Quran akan menendang kita ke neraka. Naudzubillah. Ya, maka oleh sebab itu jadikanlah Al-Quran senantiasa amam, di depan. Ya, di depan itu maksudnya bukan di sini, oh Quran harus selalu di depan gini, bukan. Maksudnya Quran itu harus senantiasa jadi guidance. Guidance itu apa? Penuntun. Nah, guidance itu penuntun, hudan, ya, gitu. Jadi penuntun. Jadi seakan-akan kita megang Quran terus, kemana Quran pergi kita ikut terus. Itu yang mengatakan bahwa Quran itu menjadi penuntun ke dalam sorga. Kemudian juga jadi Quran adalah hujah bagi kamu, tetapi juga penghujat kepada kamu. Kemudian setiap orang di pagi hari itu pasti menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya dari apa yang membinasakan dirinya. Jadi oleh sebab itu ada orang yang membebaskan dirinya, tentu ini semuanya ada hubungannya dengan hadis-hadis tadi. Siapa yang tiap pagi misalnya salah satunya baca Quran, ya, zikir, maka oleh sebab itu kan ada dua posisi, yaitu ba'da subuh dengan ba'da maghrib, zikir-zikirnya agak panjang, gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah upaya apa? Memerdekakan diri kita. Selain itu kan sedekah untuk tiap rusuk, gitu ya. Yang sesungguhnya ini nanti bisa dengan sholat duha, gitu kan, bisa dengan zikir-zikir. Jadi banyak sekali. Nah, ikhwan, ini menunjukkan jadi pertama saya ingin kembalikan bahwa at-tahuru syatrul iman. Kenapa dikatakan bahwa suci itu setengah, syatru itu bermakna nisfu. Kenapa dikatakan setengah iman, kesucian itu? Jadi ini jika ada dua hal syariat ini akan diterima. Yang pertama bersihnya niat, yang kedua adalah amal itu sendiri. Maka amal yang disyariatkan dengan niat itu jadi satu paket. Jadi kalau syariat ibadah kita ingin diterima, pertama kebersihan, ya, tahur. Nanti akan saya jelaskan lagi kebersihan itu juga terdiri dari dua. Nah, pertama tahur, kebersihan, yang kedua adalah amal itu sendiri. Amal yang berdasarkan masyru' yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kemudian akan diterima. Niat sendiri atau toharoh sendiri ada dua macam. Ada toharoh fisik yang sudah kita bahas, ada toharoh non fisik, ada toharoh hissiyah, ada toharoh ma'nawiyah. Toharoh fisik atau hissiyah itu contohnya apa? Ada 3 macam. Wudu, mandi dengan tayamum. Itu toharoh apa? Toharoh hissiyah. Mohon maaf, izinkan saya minum dulu ya. Bismillah. Jadi yang pertama, toharoh hissiyah ini adalah kebersihan fisik. Kebersihan fisik dibagi jadi 3. Yang pertama apa tadi? Wudu, kedua mandi, ketiga tayamum. Namun kemudian meskipun ini fisik, wudu itu bisa membersihkan 2 hal. Ya, membersihkan 2 hal. Bisa membersihkan fisik, bisa juga membersihkan non fisik. Makanya kan dalam satu hadis disebutkan ketika seseorang ini berwudu, maka air yang terakhir jatuh atau jatuhnya air itu bersamaan dengan gugurnya dosa-dosa yang dilakukan oleh muka. Muka itu apa sih? Ada mata, ya kan? Ada hidung, ada mulut. Nah, jadi dosa-dosa yang dilakukan itu semua nanti akan berguguran saat wudu itu. Berguguran. Ya. Maka oleh sebab itu, ketika hubungannya nanti dengan sholat, tentang fadilah sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda menyebutkan ini dan itu, keutamanya ini dan ini. Teman-teman, kalau sholat 5 waktu, apa sih keutamaannya? Bagaimana pendapatmu kalau di depan rumah kamu ada kolam, ada sungai, gitu kan?
lalu kamu sehari semalam itu mandi apa? Lima kali. Masihkah kotoran itu tersisa? Maka kata para sahabat, sudah barang tentu tidak. Nah, itulah fadilah salat 5 waktu. Jadi, maka as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati mukaffiratun ma bainahunna, gitu kan, dikatakan begitu. Salat 5 waktu dan Jumat sampai Jumat berikutnya merupakan penghapus segala dosa di antara keduanya selama dia meninggalkan kabair. Ya kan? Meninggalkan apa? Kabair, dosa-dosa besar. Jadi kalau kita, Masya Allah para ikhwan sekalian, maka oleh sebab itu kita berupaya untuk mencintai umat Nabi Muhammad, terutama yang sholatnya tidak pernah lepas. Karena menurut hadis begitu, kalau dia tidak melakukan dosa besar, berarti dia bersih. Kalau bersih, maka berbuat baik-baiklah sama ikhwan kita ini, sama umat Nabi Muhammad ini. Kalau perlu minta doa sama dia. Selama apa dia? Selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah, tapi kemudian kita ini digoda setan dengan sesama umat Nabi Muhammad yang pengen ribut melulu. Naudzubillah. Padahal ini Masya Allah, disunahkan kita meminta doa itu sunnah kepada sama umat Nabi Muhammad yang kita pandang dia bersih. Dan berdasarkan hadis ini dan beberapa hadis yang lain menunjukkan kalau umat Nabi Muhammad itu, terutama yang sholatnya tidak pernah dia tinggalkan, berarti dia bersih. Kecuali memang dia melakukan dosa besar. Tetapi dosa besar pun sama, kalau dia tobat tetap saja. Sesungguhnya saya ingin sisipkan, ya, karena masih Syawal ini saya ingin sisipkan. Kan tidak apa-apa tentang toharoh. Sekarang saya ingin sisipkan toharoh dengan paradigma berpuasa kemarin yang sudah kita pelajari. Pada pertemuan lalu kan bahwa pelaku maksiat itu akan mengakibatkan apa? Pelaku maksiat akan mengakibatkan apa bagi pelakunya? Maksiat bagi pelakunya itu akan mengakibatkan apa? Kalau tidak salah insya Allah sudah saya bahas, mengakibatkan dia jauh dari Allah dan jauh dari lingkungannya. Betul nggak? Pernah saya bahas belum begitu? Insya Allah lupa lagi, insya Allah ya. Insya Allah lupa lagi. Itu tahun lalu sudah saya bahas ya. Tetapi kemudian penelitian berikutnya menunjukkan bahwa ternyata pelaku maksiat itu bukan hanya jauh dari Allah, itu akhirnya dia jauh dari Allah, jauh dari lingkungannya. Kan kemarin sudah dibahas tentang penggunaan kata isim isyarahnya, ya kan? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu berdua ya Adam bersama istrimu mendekati pohon ini. Allah menyebut dengan isim isyarahnya hadhihi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi di Al-A'raf, ya kan, ketika bapak kita dan istrinya terayu dengan tipu daya syaitan, maka di situ dikatakan kemudian ibu bapak kita memetik buah dari pohon tersebut, kemudian terbuka auratnya, kemudian Allah mengatakan alam wa nadahuma rabbuhuma, kemudian Allah menyeru kepada mereka berdua, kepada Adam dan istrinya, alam anhakuma, bukankah aku mencegah kamu berdua, telah mencegah kamu berdua, antil kuma syajarah, dari pohon itu. Kalau di Al-Baqarah Allah mengatakan hadhihi, tapi di ayat ini Allah mengatakan tilkuma, yadullu alal ba'id, menunjukkan ini jauh. Maka lokasi tempat di mana terjadinya kemaksiatan dan pelaku maksiat bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi menariknya justru yang dikatakan oleh ayat sebelumnya, bahwa pelaku maksiat itu akan terbuka auratnya. Ya kan, di situ dikatakan maka ketika bapak kita bersama istrinya telah memetik dzaqas syajarah itu memetik pohon yang dimaksud memetik buahnya, tapi kemudian pohon ini apa? Wallahu alam, gitu kan, para ahli tafsir juga tidak berani memastikan. Kemudian di situ terbukalah sau'atuhuma, terbukalah aurat mereka. Yang dimaksud terbuka aurat mereka apa? Dalam hal ini aurat juga ada dua macam. Ada aurat yang ditutup oleh kain, ya. Ada aurat yang ditutup oleh akhlak. Aurat yang ditutup dengan kain itulah aurat hissiyah. Oke. Adapun aurat yang non fisik atau yang maknawiyah itu adalah aurat yang mana ketika kemaksiatan tidak dilakukan.
Ketika seseorang melakukan maksiat, maka dia sedang membuka auratnya. Maka kemudian menjadi wirang, menjadi malu. Gitu. Itu aurat maksudnya. Yang dimaksud adalah tadi, maka seseorang yang tidak diperlihatkan oleh Allah kemaksiatannya, maka dia tetap terjaga, tetap tertutup. Gitu ya. Nah, kemudian orang yang melakukan maksiat mengakibatkan auratnya terbuka, yaitu aurat apa? Ma'nawiyah, bukan aurat hisiah, bukan aurat yang antara lutut dengan pusar, tetapi aurat apa tadi? Rasa wirang apabila kesalahan atau kekeliruan kita diketahui orang lain. Maka menarik kemudian di Al-Anfal 26 Allah mengatakan, ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha, kan begitu. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan atas kalian libasan pakaian yang menutupi aurat kamu, yang menutupi aurat kami, dan sekaligus sebagai warisan. Sebagai apa? Warisan itu ada aksesoris, sebagai hiasan. Nah, menarik sekali untuk dikaji. Sebagian menyebutkan bahwa di situ yang dimaksud Allah turunkan pakaian, itu maksudnya Allah jadikan, misalnya Allah turunkan air, kemudian kapas tumbuhlah kapas, kemudian kapas dipintal jadi benang, di benang jadi kain, jadilah pakaian. Tapi saya melihat di sini menarik. Kenapa? Allah menggunakan qad anzalna, sungguh kami telah menurunkan pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Pakaian ketakwaan apa? Maka harus diurut. Di Al-Baqarah 183, saum itu bertujuan apa? La'alakum tattaqun, agar kamu senantiasa terus-menerus berpenampilan takwa. Kalau dia terus-menerus berpenampilan dengan ketakwaan, maka dengan kata lain dia senantiasa berpakaian ketakwaan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau seseorang terus-menerus berakhlak mulia, berakhlak ketakwaan, maka memang pakaian dia selalu senyum. Pakaian dia memang selalu menghormati tamu. Paham maksudnya ya kalimat itu? Jadi kalau ada tamu selalu dihormati, itu sudah jadi pakaian dia. Jadi ketemu sama ikhwah, maka dia kalau ketemu dengan sesama ikhwannya, sesama jamaahnya, maka kemudian dia tersenyum, dia sudah menjadi pakaiannya begitu. Maka yang dimaksud walibasut taqwa artinya pakaian yang senantiasa ia kenakan, yaitu ketakwaan. Terbuat dari apa tuh libasut taqwa itu? Kalau dalam paradigma saum berarti apa? Bahan-bahannya. Pertama, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Berarti benangnya adalah keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Imanan wahtisaban itu perajutnya. Kemudian hadis lain mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarbahu. Berarti pakaian ketakwaan itu tidak berkata zur dan beramal zur. Berarti perkataannya qaulun ma'rufun atau qaulul haqqi, senantiasa berkata baik, berkata benar. Kemudian amalannya tadi juga bukan amalan zur, tapi amalannya amal salih. Amalun salih. Apa itu amal salih? Amal salih adalah amalan yang memperbaiki atau mencegah dari kerusakan. Itu amal salih. Memperbaiki sesuatu itu amal soleh namanya. Memperbaiki akhlak generasi itu amal soleh. Menjaga agar generasi tidak rusak itu juga amal soleh. Nah, kalau begitu definisi iman menurut Imam Syafi'i atau para ulama lain, bahwa al-imanu apa yang pertama? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini terpenuhi. Karena memang iman itu begitu. Maka kehidupan ketakwaan atau pakaian ketakwaan itu dirajutnya dengan keimanan dan ketakwaan, bahannya terbuat dari perkataan yang benar dan amalan yang benar. Perkataan dan benar dan amalan yang benar yang sering kita lakukan tiap hari, itulah yang menjadi pakaian kita sehari-hari yang disebut oleh Quran walibasut taqwa, dan pakaian ketakwaan. Intinya dengan toharoh sangat erat hubungannya. Artinya perkataan yang bersih,
amalan yang bersih, niat yang bersih. Maka oleh sebab itu kalau kita mau meneliti, para ulama itu memulai kitab-kitabnya itu senantiasa dengan toharoh. Kalau bab kitabul fiqhi, bab fikih, jelas itu babut toharoh mulainya. Tapi kalau hadis-hadis lain, termasuk kitab Riyadhus Shalihin, dimulai dengan bab toharoh juga. Apa? Babun niyah, bab niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu dapat pahala atau tidak tergantung niatnya. Kalau niatnya benar bersih, dapat dia pahala karena Allah untuk ibadah. Tapi kalau niatnya buruk, niatnya tidak benar, maka dia tidak dapat apa-apa. Kalau niatnya kotor, maka oleh sebab itu kata para ulama, toharoh itu ada dua macam tadi. Ada toharoh fisik, babut toharoh dalam fikih itu cara berwudu bagaimana, cara tayamum bagaimana, kemudian cara mandi bagaimana. Itu toharoh dari sisi fisik atau hisiah. Tetapi ada toharoh dari sisi non fisik, yaitu kebersihan niat, kebersihan akidah. Maka oleh sebab itu orang musyrik itu disebut najis. Kenapa? Karena akidahnya tidak bersih. Innamal musyrikuna najasun. Bukan orang musyriknya yang najis secara hisiah, tetapi maksudnya apa? Akidahnya yang najis, gitu. Maka karena Nabi SAW bersama kerabat-kerabatnya yang musyrik masih tetap bergaul, ya kan? Hanya kemudian yang dimaknai kemudian di situ bahwa najasun di situ maksudnya adalah najis maknawiyah. Nah, kembali para ikhwan sekalian kepada bahasan hadis ini yang hubungannya dengan tadi. Pertama, agar kita senantiasa bersih, agar mata kuliah yang kita pelajari di saum Ramadan kemarin bisa terus jadi pakaian ketakwaan, tidak boleh dilepas. Tidur pun harus tetap dipakai. Sedang di kamar mandi tetap harus dipakai. Nanti pakaian ketakwaan itu begini, mohon maaf ya. Anak milenial itu kalau di kamar mandi, ya, ada yang anak milenial sering ikut kajian kayak ini, mau masuk itu baca doa. Baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Masuk kaki kiri dulu, ya. Kemudian kalau muslimat dia selalu pakai pakaian tanpa dibuka utuh. Tanpa dibuka utuh. Karena ini kalau ya untuk keluar anak-anak kita, istri kita sebaiknya kalau dimanapun, terutama di hotel dimana, kalau mandi jangan dibuka seluruhnya. Kalau di kampung-kampung itu pakai apa? Disebutnya apa, kain. Jadi tetap pakai kain. Jadi mandi itu terhalang kain. Paham ya? Nah itu biasanya di kampung-kampung justru yang ngamalkan begitu. Kalau orang di kota, ya kayak tadi. Anak milenial kan begitu. Satu. Tapi ada orang yang tadi masuk. Tapi ada juga kemudian sambil nyanyi, sambil bersenandung, gitu kan? Buka pintunya, mohon maaf ya, terbuat dari bahan-bahan alami, kan gitu ya. Nah itu kan beda. Nah orang yang senantiasa, maka pakaian ketakwaan itu senantiasa dipakai sampai ke kamar mandi, tidak boleh dilepas. Apa yang dimaksud pakaian ketakwaan? Jadi lisannya, hatinya, perbuatannya harus senantiasa menunjukkan bahwa dia orang bertakwa. Itu apa? Libasut takwa. Nah, ini jadi para ikhwan sekalian, kalau kemudian at-tahur, suci itu sebagian dari keimanan, sebagian daripada keimanan, kebersihan itu ya. Karena sisanya adalah amal. Tadi karena kan tasdikun bil qalbi, itu bisa kategorinya juga niat itu juga harus bersih. Kemudian lisan juga harus bersih, tahur, dan amal juga harus amal. Jadi ada niat, ada amal. Niat yang bersih, ikrar yang bersih, kemudian pengamalan baru menjadi keimanan yang sempurna. Jadi kalau disebut kebersihan itu baru setengahnya, maka setengahnya lagi adalah amalnya. Ya, maka nanti kita akan mengetahui betapa banyak para ulama mengatakan, ini 1/4 dari agama, ini 1/3 dari agama. Misalnya tentang hal sesuatu. Misalnya, nikah itu berapa dari agama? Berapa bagian tuh nikah? 2. Setengah bagian, berarti setengah. Ya, karena para ulama membagi agama itu jadi 2. Nikah, gitu kan? Nikah itu setengah. Kenapa setengah? Jadi nafsu yang akan merusak agama ada 2. Ada nafsu butun apa? Perut. Ada nafsu faraj.
Nah, nafsu faraj sudah dipenuhi dengan nikah. Maka yang sisanya, nafsu apa yang belum dikendalikan? Nafsu butun, syahwat perut yang harus dikendalikan. Sekiranya dia mampu mengendalikan nafsu perutnya, maka agamanya sempurna. Kalau dibagi Islam itu, agama itu jadi dua, yaitu nafsu apa? Yang berusak agama itu nafsu butun sama nafsu farj. Nah, jadi nanti para ulama itu, kata Imam Syafi'i ini sepertiga bagian dari syariat dari Islam. Karena beliau membagi Islam jadi 3, satu ini. Dan seperti tadi Nabi mengatakan bahwa nikah itu nisfuddin, setengah dari agama. Karena jika dipahami bahwa syariat itu akan terpenuhi jika syahwat butun dengan syahwat farj terpenuhi dengan benar sesuai syariat. Nikah itu sudah terpenuhi, gitu ya. Sisi apa? Syahwatnya, syahwat farjnya. Maka syahwat butun itu yang harus dikendalikan. Maka syahwat butun sesungguhnya cukup dengan pengendalian saum. Maka kalau bisa jadi kalau ini dipahami, yang pertama kan awalnya apa? Sebelum dia bisa nikah, disuruh puasa kata Nabi. Betul nggak? Puasa dari segala sesuatunya. Karena faraj dan butun itu hanya bisa dikendalikan dengan saum. Maka kemudian para syabab, para pemuda oleh Nabi dianjurkan sebelum nikah itu bagi yang belum mampu, maksudnya belum ba'ah, belum mampu nikah, hendaknya dia harus saum. Bukan harus dalam pengertian wajib, tapi disunahkan mengendalikannya dengan saum. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwanya, membersihkan dua hal tadi, sehingga nafsu butunnya, nafsu perutnya dengan nafsu farjinya terkendali. Gitu ya, Mbak. Nah, ini para ikhwan sekalian, ya. Asyatru at-tahuru syatrul iman. Kemudian ucapan alhamdulillah bagi kita yang belum bisa beramal lebih banyak dengan apa? Dengan harta, kekayaan dan kedudukan, perbanyaklah kalimat thayyibah. Alhamdulillah, subhanallah. Gantilah kalimat-kalimat itu dengan kalimat tadi. Subhanallah, antum sekarang udah nikah. Masya Allah, barakallahu lak ya akhi. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, subhanallah. Ustaz kayak orang Arab aja ngomong. Bukan orang Arab, ini mah syariat. Ya. Masya Allah, antum sudah punya rumah sekarang ya. Mabruk ya akhi ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalimat subhanallah, alhamdulillah itu jadi kebiasaan. Maka kemudian di saat-saat sedang tidak ada kegiatan, bahkan kalau perlu sedang ngobrol pun, hati tetap berzikir seperti tadi. Gimana Ustaz? Ya karena kita belum terbiasa, jadi susah. Jadi, tapi kalau sudah biasa, Masya Allah ngobrol, tapi hati tetap apa namanya? Zikir. Karena kata para ahli zikir, zikir itu terbagi dua. Pertama, zikir zahar. Yang kedua, zikir khafi. Khafi itu apa? Bukan kofi, khafi gitu ya. Zikir khafi. Khafi itu tersembunyi. Tapi ada alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, itu zahar. Tapi ada yang khafi. Khafi itu ya dia konsentrasi meskipun dia sedang ngobrol. Ya, Masya Allah. Nah, ini upaya untuk membersihkan itu, Masya Allah ya. Bahkan kemudian dia bisa jadi terlihat seperti orang yang tidak berzikir. Makanya kemudian para wali Allah ini susah ditebak. Kita menganggap dia orang yang tidak waras, padahal dia kemudian bersenandungnya dengan syair-syair. Kan itu pernah viral tuh tahun lalu, ada sebuah WA sampai kepada saya, seorang yang dianggap gembel, tapi kemudian dia ketika istirahat itu, tadi istirahat, dia mengadukan keluhannya kepada Allah. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi di dunia kecuali Engkau ya Allah. Begitu kurang lebih terjemahnya itu. Allahu Akbar. Jadi para wali Allah itu susah diketahui. Ya kalau kata para ulama, katanya gitu kan, saya belum tahu ya, belum tahu terus terang. Para wali itu hanya dikenal oleh para wali juga. Antum ini wali Allah, dan ternyata benar wali Allah, berarti saya juga wali Allah gitu. Dari mana? Karena saya tahu Anda wali Allah gitu ya. Jadi subhanallah. Maka sesungguhnya jangan sekali-kali, kenapa ada istilah jangan kita menilai seseorang itu dari covernya. Don't judge the book on the cover. Jangan kamu menilai buku dari jilidnya saja, tapi lihatlah isinya. Begitu juga menilai manusia. Jangan menilai dari penampilannya. Penampilan itu kadang tidak sesuai dengan isinya. Kadang penampilannya jelek, gimbal itu maksudnya ya jangan gimbal lah.
Penampilannya, ya seperti itulah penampilannya, tapi kemudian hatinya, dalamnya justru diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang berpenampilan necis, berpenampilan menawan, tapi kebusukan, kekotoran hatinya itu ditampakkan oleh Allah di penghujung perjalanan hidupnya. Nah, maka oleh sebab itu don't judge, jangan menghakimi ya, the book, buku itu on the cover, dari covernya. Ya, Masya Allah. Nah, ini para ikhwan sekali, karena rahasia. Anda melihat saya pakai peci gitu kan, wah, kelihatan si ustadz takwa bener. Itu Allah aja yang menilai. Tidak bisa antum menilai begitu. Ya tapi kan dohirnya begitu. Nah, kalau dohirnya mendingan doakan saja. Aduh, mudah-mudahan saya senantiasa dilindungi oleh Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah di jalan ketakwaannya. Maka amin. Gitu. Nah, tapi kalau kita, karena memang juga kita diperintah oleh Nabi untuk menghukumi dohirnya. Ya, kalau dohirnya baik nilai baik, tapi kalau dohirnya buruk belum tentu, jangan dulu diponis. Gitu. Nah, ini kelebihannya. Maka bicara tentang toharoh, bicara tentang kesucian, kebersihan, kemudian kalimat-kalimat tadi subhanallah walhamdulillah. Ini juga ada pembahasan. Alhamdulillah. Kenapa tidak begini? Meskipun penafsiran para ulama, alhamdulillah al-murad ahmadukallaha ta'ala. Apa? Ahmadukallaha, aku memuji engkau ya Allah Rabbal alamin. Kalau tadi kan, kalau ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tetapi di dalam Quran itu seringkali kalimat yang digunakan ada alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Yang maksudnya ketika saya mengatakan alhamdulillah bermakna ahmadukallaha rabbal alamin. Saya memuji engkau ya Allah Rabb semesta alam. Kenapa menggunakan alhamdulillah? Puji, paham nggak maksudnya? Kalaupun saya tidak memuji Allah, tetap saja Allah terpuji. Jika seluruh makhluk ini tidak memuji Allah, tetap saja Allah terpuji. Maka ada orang yang menjadi terhormat karena dihormati. Oke? Apa? Ada orang yang terhormat karena dihormati, tetapi karena ada orang yang terhormat meskipun tidak dihormati. Allah itu terhormat tanpa dihormati. Maka kemudian apa maksud kita mengatakan alhamdulillah? Saya sedang belajar untuk memuji engkau ya Allah. Pujian ini bukan untuk engkau, pada akhirnya toh kembalinya kepada saya. Begitu. Karena kalaupun kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, itu belum mampu memuji status Allah yang sesungguhnya. Apa yang Anda maksudkan alhamdulillah? Ya, saya memuji engkau. Memuji seperti apa? Kita, apalagi kita, Nabi saja tidak mampu menggambarkan, para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, para nabi bahkan tidak mampu menggambarkan terpujinya Allah itu seperti apa. Sampai-sampai apa kata Nabi? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, pujian yang banyak, mubarakan fih, yang diberkahi di dalamnya, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana Tuhan kami ridho kepada pujian itu. Jadi yang saya maksudkan memuji itu sesuai dengan yang Allah ridhoi, karena saking tidak bisa menggambarkannya. Nabi Isa pun sama memuji Allah itu, sehingga kata Nabi Isa, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Itu di dalam surat Al-Maidah. Dibaca nanti 116 sampai 120 itu ya, tentang Nabi Isa. Masya Allah. Itu Nabi Muhammad dengan Nabi Isa digambarkan seperti itu. Nabi Muhammad sendiri mengajarkan kepada kita. Maka kemudian dalam doa kita apa? Alhamdulillahi hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pujian yang mencukupi tambahan-tambahan itu semua yang saya maksudkan itu loh ya Allah, begitu. Karena susah gambarkannya gimana, ya pokoknya yang memenuhi lah, memenuhi keagungan engkau dan tambahan-tambahannya seperti apa, seperti itulah yang aku maksudkan. Makanya para ulama kan sebelum berdoa memulai dengan itu kan, alhamdulillahi hamdan yuwafi itu yang mencukupi.
ni'amahu, berbagai macam nikmatnya, yaitu nikmat Allah, wa yukafi mazidah, dan menutupi segala macam kelebihan-kelebihan dari itu semua. Allahumma lakal hamdu kulluh, Allahumma ya Allah, bagimu segala pujian itu. Jadi tak seorang pun ada satu pujian yang berhak disandangkan kepada makhluk, nggak ada. Jadi kalau kita memuji makhluk, itu karena hakikatnya kita memuji Allah. Maka oleh sebab itu, ketika kita memuji seseorang, harus yang sesuai dengan syariat Allah. Kalau yang tidak sesuai, mohon maaf ya, misalnya ada pelaku apa, maksiat lah, maksiatnya tidak harus saya uraikan seperti apa. Kemudian Anda Anda kagum sama orang tersebut. Mohon maaf ya, kan ada fakta-fakta ya. Misalnya ada artis yang Anda sukai, betul nggak kira-kira? Ada nggak artis yang Anda sukai? Sehingga Anda kayaknya kalau saya kayak dia ya. Tapi kalau kemudian dia berujung di neraka, maka kita pun ridho dengan ujung neraka itu. Maka oleh sebab itu, mintalah kita seperti orang yang sudah disebutkan oleh Quran itu ahlu sorga. Maka kalau disebutkan dalam Quran itu apa? Nabi Muhammad SAW sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, maka mintalah seperti Nabi. Maka dalam doa pun kan begini, Allahumma inna nas'aluka ma sa'alakan nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, saya meminta kepadamu apa-apa yang diminta, apa-apa yang mana Nabi Muhammad telah meminta kepada engkau. Wa na'udzu bika mimma ya'udzu bikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari apa-apa yang berlindung Nabi Muhammad SAW darinya. Karena bisa jadi kita berlindung darinya padahal Nabi menginginkan, atau kita meminta sesuatu padahal Nabi berlindung dari hal yang demikian itu. Nah, maka oleh sebab itu, ya Allah, saya minta sebagaimana yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW, dan saya berlindung kepadamu dari apa-apa yang berlindung Nabi Muhammad dari masalah itu. Maka kemudian, kenapa itulah sebabnya kenapa kita disunahkan bagi orang awam itu berdoanya sudah yang diajarkan Nabi saja. Kalaupun tidak hafal bahasa Arabnya, yang bahasa kita yang maknanya sama begitu ya. Karena misalnya begini. Misalnya ada Nabi itu minta miskin apa minta kaya? Tentu Anda akan mengatakan Nabi minta miskin kan? Benar nggak kira-kira? Allahumma ya Allah, jadikanlah aku miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Karena kita memahaminya begitu, maka pemahaman kita ya miskin. Maka yang dimaksudkan, maka sebaiknya kalau kita membaca doa itu, ya Allah saya mohon seperti ini, itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW, berdoanya seperti itu. Karena ini perlu syarah dari hadis-hadis yang lain, sehingga apa yang dimaksud oleh Nabi, hidupkan aku dalam miskin, matikan aku dalam miskin, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Miskin apa di situ? Karena faktanya Nabi Muhammad itu kaya. Dari al-khumus saja, berarti berapa persen itu al-khumus? 1/5 itu berapa persen? 20% kan? Setiap dapat beliau seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu, ini perlukan kajian lebih lanjut kalau ini ya. Itu kan penjelas saja. Tetapi yang jelas dalam kajian kita hadis ke-25 ini, jadi kalimat-kalimat alhamdulillah, subhanallah. Jadi kalaupun kita tidak memuji Allah, Allah tetap terpuji. Meskipun kita tidak mengucapkan subhanallah, Allah tetap suci. Hanya kita mengatakan alhamdulillah itu karena kita ingin belajar menyatakan bahwa Allah itu terpuji dengan ucapan kita, belum dengan amalannya. Nah, nanti kebaikan dari itu semua dikembalikan kepada kita. Itu semua artinya bukan untuk Allah, meskipun kita niatkan lillah. Itu semua akan berakibat kepada kita sendiri. Makanya ketika kita dapat nikmat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka kemudian kalau ini termasuk ini ya, kita bisa minum. Bacalah kata Syekh siapa itu, Allah yarham, Grand Syekh Al-Azhar yang pernah menasihati Husni Mubarak, Syekh Al-Tantawi, Muhammad Mutawali Sya'rawi. Jadi beliau mengajarkan kalau bisa, jadi mohon maaf, kalau mau minum itu bismillah, minum gelak, alhamdulillah, bismillah lagi, bismillah, gelak, alhamdulillah, bismillah, gelak, alhamdulillah. Katakanlah tidak tegukan atau tidak teguk, bismillah, gelak, alhamdulillah.
Bismillah, gelak, alhamdulillah. Maka kata Syekh Tantawi, selama air itu masih ada di dalam tubuh kita, belum dibuang jadi mohon maaf ya, jadi air kecil ya, jadi air kecil atau jadi keringat, maka air itu dengan wasilah itu maka kita akan terjaga dari kemaksiatan. Jadi inilah sesungguhnya hikmah sunnah Nabi itu, ternyata semuanya menuntun agar kita senantiasa di jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gini ya, ini jam berapa? Isya jam berapa? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik, ya. Ini maka di sini dinyatakan kemudian wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Jadi insya Allah di Masjid Hubi Taqwa ketika salat berjamaah dilakukan, maka dari langit terlihat bercahaya, memantulkan sinar. Kalau tadi sinar, kalau ini cahaya. Cahaya itu pantulan. Ya, jadi pantulan itu berarti kita dapat cahaya, kemudian cahaya kita pantulkan. Seperti itu kurang lebih. Jadi as-salatu nurun, salat itu cahaya. Maksudnya dalam syarah ini dikatakan bahwa orang yang salat itu hatinya akan senantiasa bercahaya, akan senantiasa mampu membaca dengan cahayanya. Maka perjalanan yang gelap menjadi terang disebabkan karena salat tadi. Misalnya dia mau maksiat, ingat ketika salatnya dia mengatakan kepada Allah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, perjuanganku, mati ya, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah. Aduh, masa kok saya maksiat? Jangankan hal yang maksiat, hal yang tidak bermanfaat pun dia tinggalkan. Maka oleh sebab itu para sahabat, masya Allah, ya, para sahabat itu jangankan yang haram, yang syubhat ditinggalkan. Jangankan yang haram, yang syubhat, yang halal pun dikurangi, itu para sahabat. Kalau kita yang syubhat, ini kan masih syubhat, belum haram kan gitu, cobain sedikit lah gitu kan. Nah, itu bedanya kita dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bedanya di situ. Nah, maka oleh sebab itu ikhwan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita review kembali kemarin puasa ini kita ngapain aja. Perkuliahan di puasa hubungannya dengan kebersihan ini gimana? Ada nggak sih hubungannya? Jangan-jangan kita tidak menyadari karena kita memaknai puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Setelah itu selesai. Seakan-akan meninggalkan makan, meninggalkan minum tidak ada hubungannya dengan ketakwaan. Karena meninggalkan makan dan minum, jangankan yang berpuasa, yang mogok makan juga sama. Mogok makan itu kan berarti tidak makan, tidak minum. Tapi apakah kemudian itu yang mogok makan mengantarkan kepadanya ketakwaan? Tentunya tidak. Maka kenapa bedanya mogok makan dengan puasa? Kalau puasa diniatkan ibadah kepada Allah, diniatkan agar ia mampu melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah, sehingga dengan saum itu dia mudah melakukannya. Nah, kalau tadi kan minum dijaga dari kemaksiatan, saum dimudahkan untuk berbuat baik. Maka kemudian oleh Nabi dibimbing ya untuk ngasih makan bagi orang yang berpuasa. Disyariatkan di dalam Ramadan itu apa? Aksi sosialnya apa? Bayar zakat fitrah. Nah, kalau berdasarkan itu berarti sesungguhnya bukan hanya zakat fitrah yang dianjurkan, termasuk tadi memperhatikan orang lain itu, memberi iftar, memberi futur, juga memberi buka puasa, memberikan makan sahur, bisa. Apalagi kemudian di sekitar kita, maka nanti program-program itu ya, program-program insya Allah kedepannya nih, misalnya program Hubi Taqwa itu misalnya program sosialnya memperhatikan ring berapa berapa meter gitu kan, misalnya 100 meter, jadi 100 meter ke sana, 100 meter, 100 meter, jadi lingkaran 100 meter jadi tanggungan kita. Siapa? Fakir, miskin, janda-janda yang tidak punya suami, yang tidak bisa cari nafkah, misalnya itu jadi tanggungan kita. Nggak apa-apa, sementara cuma di bulan Ramadan saja, misalnya, gitu kan. Syukur-syukur setelah itu berlanjut. Dan saya yakin kemudian jamaah juga akan banyak tertarik untuk itu, insya Allah. Ya, apalagi memahami, kepedulian itu ternyata masya Allah. Karena kebahagiaan kita itu sangat tergantung kepada kebahagiaan orang lain yang diakibatkan oleh kita. Makanya kemudian tetesan doa dari orang fakir kan diberikan oleh kita yang tidak seberapa, tapi pas. Itu masya Allah. Aduh Neng, terima kasih banyak. Kenapa dia begitu sampai begitu mengucapkan terima kasih? Karena sudah beberapa hari tidak makan, cuma kemudian oleh kita dikasih nasi sebungkus. Sebungkus bagi kita tidak ada artinya, tapi bagi mereka yang sudah tidak makan beberapa kali tidak makan,
maka itu menjadi sebuah nikmat yang besar. Nah, jadi ngitungnya jangan seperti kita. Wah, gitu mah di kita juga banyak lah masak. Iya, bagi Anda itu kelebihan, bahkan bagi Anda seperti itu. Tapi bagi mereka nasi sederhana dengan lauk pauk yang sederhana, bagi mereka itu kenikmatan terbesar. Sebagaimana Anda dikasih oleh saya 500.000, itu Anda gembira sekali. Padahal kata orang kaya, ya 500.000 sambil ngedip juga saya bisa dapat. Bukan hanya per hari, kata dia. Per menit saya bisa dapat 500.000. Itu bagi mereka 500.000 itu besar. Tapi bagi kita yang jarang memegang duit, itu 500.000 besar sekali. Nah, maka jangan ngukur keperluan orang fakir miskin itu dengan keberadaan orang-orang kaya. Ya, jadi belajarlah kita memahami mereka. Salah satunya, paling tidak merasakan laparnya. Karena sekarang kan puasa juga jarang yang sampai lapar ya. Paling tidak kan di 5 hari pertama merasakan lapar. Setelah itu mah kesononya sehat-sehat aja. Berani kerja lagi di mana itu? Di pelabuhan. Bila dikerja lagi ngojek bisa kerja lagi gitu kan. Cuma 5 hari saja kelihatan lemas. Setelah itu biasa. Kenapa? Karena badan sudah beradaptasi. Tapi mereka subhanallah, kita mah masih bisa ada iftar, ada sahur. Kalau mereka, masya Allah, kalau kami Bapak Tuan, kalau kami mau puasa terus tanpa buka, katanya gitu, masya Allah. Kami mau puasa terus tanpa sahur. Nah, kembali kepada masalah para ikhwan sekalian. Jadi maka harus diwujudkan pujian kita kepada Allah dengan mengikuti syariatnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak boleh ditemukan umat Nabi Muhammad terutama ada yang menderita. Sucikanlah Allah dengan solusi-solusi terbaik, gitu ya. Nah, ini saya kira para ikhwan sekalian yang dapat saya kemukakan. Jika ada hal yang ingin dikemukakan, berapa menit lagi? Oh, 2 menit ya. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan 2 menit nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ingin disampaikan. Siapa? Ada? Kita manfaatkan 2 menit. Tidak ada? Sudah tinggal diamalkan ya. Insya Allah yang penting kan sudah paham, tinggal diamalkan ya. Baik, saya kira ikhwan itu saja. Kita persiapan untuk sholat Isya. Demikian yang saya dapat kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.